Sebelum kita memulai lagi, tentang pertengkaran keluarga Dr. Roy, di rumah sakit. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 442. Devi terguncang lagi. Dalam sehari dia ditampar 2 kali. Itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Reva tak bisa berkata-kata. Devi ini benar-benar cari masalah sendiri. Devi menutupi wajahnya, matanya memerah lalu, dia berkata dengan marah, "Kau, beraninya kau memukulku." Wanita itu mendengus dingin, "Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Aku kasih tahu ya, hari ini bukan hanya kau saja yang aku pukul, tetapi sampah tak berguna ini juga akan aku pukul juga." Dragon, tak perlu banyak omong dengan mereka. Kau patahkan dulu kedua kaki sampah tak berguna itu. Dragon tersenyum dingin dan berkata, "Hei bocah tengik, kau dengarkan, kakakku sudah ngomong barusan. Tadi aku kasih kesempatan kepadamu tetapi kau tidak menghargainya. Sekarang, aku tidak akan segan lagi. Hajar dia." Sekelompok orang yang ada di belakang Dragon segera bergegas mengepung Reva. Reva juga tidak banyak omong lagi dengan mereka. Dia langsung mengulurkan tangannya dan menarik Devi ke samping. Setelah itu dia langsung bergegas maju. Dragon yang ada di depannya, saat melihat Reva bergegas, dia langsung mengangkat kakinya untuk menendang Reva. Tetapi gerakan Reva sangat cepat, tangan kirinya menggenggam pergelangan kaki Dragon dan siku kanannya menghantam lutut Dragon. Orang-orang yang ada di sekitar mereka, hanya mendengar bunyi klik, dan diikuti dengan jeritan Dragon yang nyaring. Tulang kakinya langsung patah. Orang-orang itu tampak heran. Mereka sudah sering berkelahi. Tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa seorang dokter akan bertindak dengan begitu kejam? Dalam keraguan-raguan mereka, Reva memukul lagi. Pukulan yang berat dan keras, mengenai wajah pria yang berada di sebelah kiri, dan batang hidung pria itu langsung patah. Dengan satu tendangan, dia menendang lagi pria yang di sebelah kiri itu ke dinding dan organ dalamnya hampir hancur karena tendangannya. Dia memegangi perutnya dan tidak bisa bangun. Orang-orang berikutnya juga dipukul dengan hebat oleh Reva. Itu sudah seperti sedang melakukan kungfu secara langsung. Semua pria ini langsung terlempar ke lantai semua, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri. Tidak ada yang bisa menduga, situasinya akan menjadi seperti ini. Terutama Roy dan mamanya. Keduanya terpaku. Biasanya, gerombolan Roy selalu suka menggertak orang lain. Tetapi siapa sangka ternyata Reva begitu kuat, sehingga dia bisa menaklukkan begitu banyak orang, hanya dengan dirinya sendiri. Setelah terjadi keheningan, selama beberapa saat lalu, si wanita itu berteriak, "Kau, beraninya kau memukul orang, Roy. Panggil polisi, cepat panggil polisi, pamanmu dan yang lainnya semuanya terluka. Aku mau menjebloskannya ke dalam penjara." Roy segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi dengan terburu-buru. Dan pada saat ini terdengar suara dari luar dengan nada yang penuh amarah, "Kau tidak perlu memanggil polisi lagi, aku sudah melaporkannya." Semua orang menoleh dan melihat dekan RS masuk dengan sekelompok orang. Wanita itu sangat senang dan langsung berkata, "Dekan, bagus sekali kau sudah datang. Dokter di rumah sakitmu ini memukul kami semua tanpa alasan yang jelas. Coba kau katakan harus bagaimana ini, aku kasih tahu ya. Kau harus membereskan masalah ini untukku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu menjabat menjadi dekan RS ini." Si dekan langsung mencibir dan berkata, "Tenang saja, aku pasti akan menanganinya dengan baik." Wanita itu langsung terlihat bangga dan melirik Reva. Kau dengar tidak itu? Aku katakan sekali lagi, kau pasti celaka." Kali ini aku tidak hanya akan mendepakmu keluar dari RS ini, tetapi aku juga akan menjebloskan kau ke dalam penjara. Dan kau juga harus membayar semua kerugian yang ditimbulkan. Ah ya, tentu saja kau kan si miskin yang tak berguna itu, mana mampu kau untuk membayarnya. Tetapi keluarga istrimu kan kaya. Aku akan menagih hutang ini kepada istrimu saja. Berani melawan aku? Lain kali pergi ngaca dulu. Kau kira kau sudah sangat hebat ya? Reva mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Detik ini, dekan RS sudah masuk ke dalam kantor. Pertama-tama dia berjalan menghampiri Devi dan berkata dengan penuh simpati, "Nona Devi, apa kau baik-baik saja?" "Direktur Lee, aku minta maaf karena datang terlambat.
Aku baru saja mendengar kabar ini. Aku mohon maaf atas ketidaknyamananmu. Wanita itu langsung terperangah dan berkata dengan cemas, Dekan, apa yang sedang kau lakukan? Aku memintamu untuk memberikan penjelasan kepadaku. Siapa yang menyuruhmu meminta maaf kepada mereka? Kalau mau minta maaf juga seharusnya kau minta maaf kepadaku dulu. Kau bisa menangani masalah atau tidak sih? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 443. Dekan RS melirik si wanita itu dan berkata dengan dingin, meminta maaf kepadamu, kau membawa orang-orang ke rumah sakit untuk mencari gara-gara lalu memukuli staf RS kami dengan tanpa alasan. Dan sekarang kau minta aku untuk meminta maaf kepadamu. Apa kau sedang bermimpi? Wanita itu tercengang. Dia menatap dekan dengan tatapan kosong. Biasanya dekan-dekan RS, di semua RS yang dia datangi, akan selalu bersikap sopan kepadanya. Lantas apa yang terjadi sekarang? Mengapa situasinya seperti ini? Mengapa sekarang dekan ini memperlakukannya seperti ini? Apa kau tahu siapa aku? Wanita itu buru-buru bertanya. Dekan RS berkata dengan dingin, aku tidak perlu tahu siapa dirimu, di sini adalah rumah sakit. Dengan membawa orang banyak ke sini, untuk mencari masalah saja, kau sudah melakukan kesalahan, aku sudah menelepon polisi, kamera CCTV RS dan semua staf di RS kami dapat membuktikan, bahwa kau datang ke sini untuk mencari gara-gara. Kalian tinggal menunggu untuk dihukum sesuai hukuman yang diberlakukan saja. Wanita itu langsung melebarkan matanya, dan menatap dekan dengan tidak percaya. Apa kau tahu apa yang sedang kau katakan itu? Beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku? Kau benar-benar cari mati, ujar si wanita itu sambil menggertakkan giginya. Dekan mendengus dingin, kau tak perlu menakut-nakuti aku, rumah sakit kami ada peraturannya sendiri. Kalau kau mencari gara-gara di sini itu artinya kau telah melanggar peraturan RS kami. Aku tidak akan pernah bisa menerima hal seperti ini terjadi di rumah sakitku. Kata-kata itu diucapkan dengan tegas oleh dekan. Sepertinya dia memang benar-benar tidak takut pada kekuasaan. Sebenarnya, itu juga karena dia tahu status dan identitas Devi. Oleh karena itu dia berani berbicara seperti ini. Si wanita yang tidak tahu perihal masalahnya, langsung berkata dengan marah, oke, awas saja kau, aku akan mengingatnya. Suamiku akan segera tiba. Pada saat itu aku mau lihat apa kau masih bisa begitu sombong saat bertemu dengannya. Dekan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia langsung mengibaskan tangannya dan berkata, ringkus beberapa dari mereka ini dulu. Lalu para petugas keamanan langsung bergegas dan meringkus Dragon dan orang-orangnya. Wanita itu langsung menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, oke, kau cukup berani, awas kau tunggu ya, sebentar lagi suami aku akan tiba, dan saat itu aku akan lihat bagaimana kau akan menangis nanti. Roy juga memelototi dekan RS itu, dengan marah dan berkata, Papa aku memiliki temperamen yang buruk, kau pasti akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Sang dekan mencibir dan sama sekali tidak peduli dengan ancaman Roy. Setelah beberapa saat tampak kerumunan yang ada di luar merasa sedikit gelisah. Segera setelah itu datang seorang pria gemuk yang berperut besar, dengan sekelompok orang, apa yang terjadi, ada apa dengan semua ini? Pria gemuk itu berteriak dengan keras, wanita itu segera berseru, suamiku, kau harus membantu aku, kami datang ke rumah sakit ini, tetapi dokter di sini malah memukul kami dengan tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya itu saja, dekan RS ini juga menyuruh para jongos ini untuk meringkus kami di sini. Mereka benar-benar keterlaluan sekali, melakukan hal-hal seperti ini di siang bolong. Si gemuk itu sangat marah dan langsung mengarahkan telunjuknya ke dekan lalu memaki, Oliver, ada apa sebenarnya? Sebagai dekan mengapa kau memperlakukan mereka seperti ini? Berikan aku penjelasan yang baik. Kalau tidak, lebih baik kau segera keluar dari sini. Kalau pada biasanya, dekan akan bersikap hormat saat melihat si pria gemuk ini. Karena bagaimanapun juga pria gemuk inilah yang bertanggung jawab mengatur mereka. Tetapi, hari ini berbeda. Dekan tampak berdiri dengan tegak dan serius lalu berkata, istri kau sendiri yang membawa begitu banyak orang ke sini untuk mencari gara-gara dan memukuli staf rumah sakit kami tanpa alasan. Staf RS kami dibenarkan untuk membela diri, dan orang-orang dari Departemen Keamanan juga bertindak sesuai peraturan yang ada untuk mengatur para pembuat onar ini. Semuanya sesuai dengan peraturan yang ada.
Ada masalah apa memangnya? Si pria gemuk itu langsung marah dan memaki. Kentut, kau pikir aku buta? Siapa yang terluka dan cedera sekarang? Dekan dengan marah berkata, itu adalah pembelaan diri yang wajar dari kami. Si gemuk memaki, diam, memangnya itu hal yang aku tanyakan. Yang aku tanyakan itu, siapa yang cedera sekarang? Apa kau sudah gila? Tidak mengerti ucapanku? Dan pada saat ini Devi maju selangkah lalu dengan serius berkata, aku yang terluka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 444, si gemuk melirik Devi, dan mengerutkan keningnya. Siapa kau? Aku sedang berbicara dengan Oliver. Kau kira kau siapa ha? Berani-beraninya menyela ucapanku. Dekan segera berkata, Nona Devi adalah seorang perawat di rumah sakit kami. Wanita itu langsung mendengus dingin. Perawat apaan? Jalang ini hanya magang di sini. Pura-pura polos dan mau menipu putraku. Sudah ketahuan olehku. Mimpinya untuk menjadi menantu keluarga kaya sudah hancur jadi dia marah dan menghina kami di belakang bahkan meminta berondongnya untuk memukul kami. Sekarang kau ingin menyalahkan dan menjebak kami semua. Wanita seperti dia ini benar-benar sangat keji sekali. Devi langsung terperangah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita ini bisa menyerangnya dengan kata-kata seperti ini. Jelas-jelas tadi wanita ini yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjadi menantunya. Setelah ditolak, dia malah memukuli orang karena marah. Kenapa sekarang jadi salahku? Si pria gemuk itu melirik Devi, lalu dengan jijik berkata, oh jalang ini. Seorang perawat yang masih bau tengik, berusaha untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Benar-benar berlebihan sekali. Dekan langsung berkata, cukup, Nona Devi adalah seorang perawat di rumah sakit kami. Dia bukan seseorang yang bisa kau hina dengan sesuka hatimu. Aku peringati kalian, segera minta maaf kepada Nona Devi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Si pria gemuk itu langsung tersenyum dan berkata, Oliver, kau masih berani bilang tidak mau melepaskanku? Kau bahkan tidak melihat situasi sekarang dulu ya? Apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Aku kasih tahu ya, jabatan dekanmu ini tamat sudah, termasuk si perawat jalang itu dan juga dokter sialan itu. Kalian semua siap-siap angkat kaki dari sini. Wanita itu langsung menampakkan seringainya, dan cakar beracunnya. Tidak bisa semudah itu, mereka sudah berani memukul kita jadi mereka harus dijebloskan ke dalam penjara. Aku akan menuntut mereka semua. Satu pun tak ada yang bisa kabur. Si gemuk mengangguk-angguk dan berkata, tenang saja, usir mereka keluar dari rumah sakit ini dulu. Setelah itu baru jebloskan mereka semua ke dalam penjara. Mana mungkin aku melepaskan mereka begitu saja. Setelah memukuli anakku dengan begitu berani. Wanita itu mendengus dingin dan melirik Reva. Hei bocah tengik, bukannya tadi kau begitu ganas. Coba sekarang kau tunjukkan lagi keganasanmu itu. Roy melirik Devi dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Jadi orang itu yang paling penting adalah tidak salah memilih jalan dalam hidupnya. Jelas-jelas aku sudah memberimu kesempatan terbaik, tetapi kau sudah melewatkannya. Tidak hanya itu saja, tetapi kau juga telah memilih jalan yang salah. Sampai di sini, sebenarnya bisa dianggap bahwa jalan hidupmu sudah tamat, tetapi semua ini adalah pilihanmu sendiri, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri saja. Para dokter dan perawat yang sedang menyaksikan situasi yang terjadi di antara mereka saling berbicara dengan suara rendah. Sepertinya, dekan sudah tamat, ya benar. Berani sekali dia menyinggung kedua orang tua Roy, itu mah sama saja dengan mencari mati, semua ini gara-gara Reva. Dasar pria tak punya perasaan. Beraninya dia memukul Roy dan yang lainnya. Dia benar-benar cari mati. Kalau menurutku, semua masalah ini terjadi gara-gara Devi, si jalang itu. Setelah jalang ini datang ke sini, dia sudah membuat para buaya tertarik kepadanya. Dan akhirnya terjadilah hal seperti ini. Hal ini terjadi gara-gara dia. Memang benar, si jalang ini kelihatannya memang ganjen sekali. Dan sepertinya memang bukan wanita baik-baik. Dia bisa menyinggung siapa saja tetapi jangan sampai menyinggung Roy. Hehe, sekarang kita lihat saja apa yang akan terjadi kepadanya. Di tengah kasak kusuk semua orang, lalu si pria gemuk tadi juga mulai menggunakan jaringan koneksinya untuk siap-siap menghadapi masalah ini. Dan di saat yang sama tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Segera setelah itu tampak seorang pria parubaya menerobos keluar dari kerumunan orang banyak. Mata si pria gemuk itu langsung berbinar-binar saat melihat pria parubaya itu.
Dia langsung menyapanya, "Tuan Tanaka, mengapa kau datang ke sini? Aduh, merupakan suatu kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu." Si pria gemuk itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan pria itu. Tetapi pria itu sama sekali tidak memperdulikannya, dia langsung berjalan menghampiri Devi. Tuan Tanaka mengulurkan tangannya, lalu dengan lembut membelai pipi Devi yang memerah. Kemudian dengan lembut berkata, "Maaf, aku datang terlambat."